Shalom anak-anak. Nah, kenalkan nama Ibu Elvina Veronsianipar. Bisa dipanggil Ibu Vina ya. Nah, Ibu mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di kelas 11, terkhususnya kelas 10, kelas 11 dengan kelas 12. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bernyanyi dulu ya. Apa lagu kita? Yesus itulah satu-satunya. Ada yang tahu? Oke, tahu semua ya. Oke. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji angkat kembali, angkat kita semua. Kita telah selesai bernyanyi. Jadi ibu minta kalian salah satu ya memimpin doa kita untuk pembukaan pembelajaran hari ini. Ibu minta deh kamu tolong pimpin doa kita. Oke. Nah, materi kita pada pertemuan pertama ini mengenai keluarga yang bertumbuh. Jadi ibu mau tanya dulu sama kalian ya, apa sih maksud dari keluarga yang bertumbuh itu? Ada yang tahu nggak? Oke, tadi kalian sudah satu-satu ya menjelaskan menurut kalian itu mengenai keluarga yang bertumbuh itu seperti apa. Nah, jadi ibu itu acungkan jempol sama kalian karena kalian sudah menjelaskan satu-satu menurut pendapat kalian keluarga bertumbuh itu seperti apa. Nah, bertumbuh sebagai keluarga Allah itu adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, namun juga sangat memuaskan. Nah, dengan komitmen untuk mengikuti Kristus dan bersekutu dengan sesama orang percaya, kita dapat mengalami pertumbuhan rohani yang terus-menerus dan menjadi saksi kasih Allah di dunia ini, yang artinya memiliki hubungan yang intim dengan Allah, bergabung dalam Kristus, transformasi rohani, membawa buah roh, dan melayani sesama. Bagaimana caranya? Caranya itu yaitu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa, bersekutu dengan sesama orang percaya, dan melayani. Nah, itulah dia mengenai sedikit bertumbuh sebagai keluarga Allah, keluarga yang bertumbuh itu. Jadi ibu mau tanya lah dulu sama kalian, apakah keluarga kalian itu bertumbuh? Seperti yang sudah ibu jelaskan, seperti bertumbuh sebagai keluarga Allah itu seperti apa? Pengertiannya. Coba dulu pikir, apakah di dalam keluarga kalian itu sudah bertumbuhkah? Nah, itu dia harus kalian lihat di rumah kalian masing-masing ya kan? Lihat bapaknya, mamanya, adiknya, kakaknya. Kalau tidak pernah berdoa, kalau tidak pernah bergereja, membaca firman, merenungkan firman Tuhan, melayani, itu berarti keluarga kalian itu belum bisa disebut sebagai keluarga yang bertumbuh. Ya. Ayo dong, semangat dong kita belajar. Semangat kita, semangat. Kamu kenapa, Alex? Kamu kok kurang semangat? Ayo dong, kita itu belajar. Kita itu harus fokus gitu ya, fokus. Sehatnya, Alex. Ya, kalau sehat, ayo kita semangat. Semangat kita, semangat untuk belajar. Ya, kamu kita itu pintar-pintar loh di kelas ini. Cantik-cantik, ganteng-ganteng, pintar-pintar. Kita harus semangat gitu. Kalau ibu guru lagi menjelaskan, harus semangat dong. Jangan kayak lemas, seperti belum makan. Udah makan kan? Iya, udah makan. Nah, jadi kalau udah makan terus fit lah badannya. Jangan ada yang malas-malas, ya. Nah, jadi tadi ibu sudah menerangkan dan menjelaskan kepada kalian mengenai keluarga yang bertumbuh itu seperti apa. Nah, jadi ibu mau tanya dulu sama kalian, terkhususnya untuk Alex. Apakah di keluarga Alex itu, di dalam keluarga Alex itu sudah dapat dikatakan keluarga yang bertumbuh?
seperti yang sudah ibu jelaskan. Nah, itu dia. Harus dilihat itu. Kalau tidak bisa orang tuanya mengajarkan untuk seperti yang sudah ibu katakan, kita harus bisa gitu. Kita harus bisa mengajak orang tua kita, adik, kakak untuk berdoa bersama, sharing bersama, ke gereja bersama. Nah, itu dia ya anak-anak ya. Oke. Tadi ibu sudah menjelaskan kepada kalian ya. Nah, jadi supaya semakin semangat kita, ibu membagikan kelompok dulu sama kalian ya. 4 kelompok. Kelompok ini, kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Nah, jadi ibu minta sama kalian untuk mendiskusikan dan berbagi peran. Misalnya Alex sebagai bapaknya, Putri sebagai mamanya, siapa namanya? Si Tiara sebagai kakaknya, si Golan sebagai abangnya. Nah, jadi ibu minta kepada kalian setiap kelompok memerankan tengah-tengah keluarga kalian itu seperti apa, biar di keluarga kalian itu dapat dikatakan bertumbuh. Misalnya kan ibu kasih dulu contohnya ya. Misalnya ibu lah sebagai bapaknya, sebagai ibunya, ya kan? Jadi misalnya si Alex bilang sama ibu, "Mak, minta dulu uang." "Minta dulu uang, Mak, minta dulu uang, gak ada lagi uangku." Datanglah ibu kan, "Holan na hepeng do diho, holan na hepeng, terus do hepeng habis diho." Jadi karena terjadilah seperti kayak perdebatan antara ibu dan anak gitu. Jadi gimana lah cara menyatukan dan memperbaiki komunikasi bicaranya itu agar menjadi keluarga yang bertumbuh. Nah, jadi ibu minta sama kalian setiap kelompok untuk memerankan itu yang ibu minta ya. Jadi kalian setiap kelompok berdebatlah kalian atau berbagi peran lah kalian. Siapa yang menjadi bapaknya, menjadi mamanya, kakaknya, abangnya. Dan kalian carilah solusi dari setiap perdebatan yang ada di tengah-tengah keluarga kalian itu, supaya menjadi keluarga yang bertumbuh. Lalu nanti ibu minta di setiap kelompoknya itu bebas mengemukakan pendapat dari setiap kelompok yang akan maju presentasinya, ya. Jadi kalian sendirilah yang menilai. Semisalnya kelompok 1 maju dipraktekkan. Jadi nanti ibu minta kelompok 2 yang memberi nilainya berapa gitu. Oke? Nah, jadi semisalnya kalau kelompok 2 misalnya yang menilai hasil presentasi, hasil praktek dari kelompok 1, nah jadi kelompok 1 itu harus siap menerima hasil dari kelompok 2 yang akan menilainya ya. Tidak boleh, "Aduh Bu, masa nilai kelompok kami dikasih rendah." Nah, tidak boleh komplain ya. Kita itu harus saling menghargai, harus saling kompak. Nah, kalau mau dinilai temannya nilainya bagus, ya kompak dong, iya enggak? Kompak seperti itu. Oke? Jelas? Nah, jadi yang akan dinilai itu dari setiap kelompok, yang pertama public speakingnya, cara dia bermain perannya, cara dia mempraktekkannya loh. Baru dari perilakunya, apakah dia di saat diskusi kelompok dia itu cuman main-main saja, tidur-tiduran saja. Itu juga dilihat. Makanya diperhatikan itu sekelilingnya, teman-temannya, ya kan? Oke. Nah, begitu juga dengan ibu. Ibu itu pasti akan menghargai setiap kelompok yang maju. Mau dia tidak bagus dalam mempraktekannya atau public speakingnya, ibu tetap menghargai.
Cuman yang memberi nilainya itu kalian. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi ya. Oke? Oke. Waktu diskusinya sudah habis ya anak-anak. Nah, jadi Ibu minta dulu kelompok 2 yang maju ke depan mempraktekkannya. Oke? Nah, jadi nanti yang menilai hasil dari diskusi dari kelompok 2 yaitu kelompok 4. Nah, jadi kalian itu harus sesuai gitu menilainya. Jangan asal-asal. Oke? Nah, baik. Tadi Ibu sudah melihat mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4 maju mempresentasikannya. Bagus-bagus semua sih. Berarti itu terjadi dong di dalam keluarga kita ya kan? Nah, jadi apa sih kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini anak-anak? Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai keluarga yang bertumbuh itu seperti apa? Hendaknya kita itu salinglah mengasihi satu sama lain baik itu di tengah-tengah keluarga, ya, di lingkungan masyarakat kita. Tuhan itu sayang kepada orang yang saling mengasihi dan melayani. Nah, jika ada di rumah kita, misalnya bapak dan mama kita lagi bertengkar, apa yang kita lakukan? Kita harus mendamaikan mereka. Karena kita juga udah dewasa kan, udah kelas 11. Iya, pasti udah tahu gitu. Kalau bagaimana sih menyegarkan suasana di rumah itu jika bapak sama mama kita itu lagi bertengkar. Nah, kita harus bisa gitu. Karena kita sudah belajar mengenai keluarga yang bertumbuh. Jadi kita dari materi pembelajaran kita ini, kita udah bisa mendapatkan kesimpulan dan mempraktekkannya di tengah-tengah keluarga kita, baik juga di kehidupan pribadi kita. Oke? Nah, bukan cuma itu saja. Kita itu juga harus rajin berdoa, rajin ke gereja, melayani. Itulah yang disuka. Bagaimanalah keluarga yang bertumbuh itu, ya kan? Keluarga yang bertumbuh itu bagaimana? Nah, kita harus tahu itu anak-anak, ya. Dan Ibu minta sama kalian di kelas 11 ini, tolonglah kalian itu merubah sikap yang buruk kalian. Kalian harus bisa saling mengasihi di tengah-tengah keluarga kalian. Mengajak keluarga kalian untuk menjadi keluarga yang positif, yang akan bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke? Jadi udah paham kan? Materi pembelajaran kita hari ini sudah paham? Ada yang belum paham? Kalau yang belum paham, angkat tangan. Angkat tangan. Nah, udah paham semua? Oke. Jadi, itulah dia ya anak-anak untuk materi pembelajaran kita. Jadi, buatlah itu di dalam diri kita. Bagaimana keluarga yang bertumbuh itu. Ya, oke? Nah, jadi tadi Ibu sudah melihat dari awal pembelajaran sampai udah mau akhir pembelajaran ini, Ibu sudah mengenali karakter kalian masing-masing dan bagaimana cara kalian itu belajar ya. Ibu itu pantau kalian. Ibu catat si Alex itu ngapain aja sih selama Ibu menjelaskan. Si Putri ngapain aja sih selama Ibu itu menjelaskan pembelajaran. Nah, Ibu catat itu karakter kalian masing-masing, ya. Nah, jadi Ibu minta sama kalian, setiap kalian per orang masing-masing mengerjakan ada tugas yang Ibu berikan.
setiap orang. Itu tugasnya beda-beda, sesuai dengan kemampuan kalian. Karena ibu tidak meminta satu tugas itu sama. Ibu harus membuat tugas itu berbeda-beda. Supaya apa? Supaya kalian itu bisa menjadi lebih dewasa, lebih mandiri lagi. Ya? Karena apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Oke? Nah, jadi nanti ibu berikan kalian tugas masing-masing. Misalnya, si Alex, ibu berikan tugas yang seperti ini. Nah, seperti membuat dari kertas karton mengenai keluarga yang bertumbuh itu seperti apa. Nah, beda juga tugasnya dengan si Putri, dengan si Dea, dengan si Kristina. Itu beda tugasnya. Supaya yang seperti gue bilang tadi, supaya mengajarkan kalian lebih mandiri dan lebih dewasa lagi. Tidak mengharapkan jawaban dari temannya, tidak mengharapkan temannya mengerjakan. Oke, sampai di sini dulu ya materi pembelajaran kita ya anak-anak ya. Jadi ibu minta kalian itu haruslah rajinlah kalian belajar. Jangan lagi malas-malas. Kita ini sudah di zaman modern. Nah, jadi jangan ada yang malas-malas lagi ya. Harus kuat. Kalau masih muda itu harus kuat, harus semangat belajarnya. Oke? Kita sambung minggu depan di pertemuan kedua. Oke, sebelum ibu menutup pembelajaran kita hari ini, kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi dari Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami telah selesai belajar mengenai keluarga yang bertumbuh. Kiranya Tuhan yang selalu mengajarkan kami, dan biarlah Tuhan apa materi yang telah diajarkan guru kami dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari mengenai keluarga yang bertumbuh. Dan juga Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji dan termulialah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Ibu, sampai di sini dulu ya materi pembelajaran kita. Oke, shalom.